Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Khairnisa, NIM 2112211109. Di sini saya akan mereview buku dari Pak Subandi yang berjudul Agar Bacaan Al-Quran Tak Sia-Sia. Yang pertama, saya akan membahas apa sih itu Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini adalah kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang harus diteruskan kepada sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, serta kepada kita semua. Nah, di sini Al-Quran mempunyai nama lain, yaitu yang pertama Alkitab. Alkitab itu yang artinya kumpulan atau catatan. Yang kedua Al-Quran itu memiliki Al-Quran itu nama lainnya Asyifa, yang artinya obat, menjadi obat penenang dalam hati. Yang ketiga, Al-Quran itu Al-Furqan, yang artinya pembeda antara barang hak dan barang batil, barang yang haram dan haram gitu. Yang keempat, Al-Quran itu Al-Dzikri, yang artinya peringatan dan larangan untuk berbuat buruk dan perintah untuk melakukan sesuatu yang baik. Contohnya seperti ibadah sholat, itu yang dinamakan perintah. Apa sih yang dinamakan larangan? Nah, larangan itu banyak sekali ya. Di dalam Al-Quran itu dilarang untuk berzina, zina mata, zina lisan, terus dan segalanya gitulah ya. Nah, di sini Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Ayat Al-Quran itu yang pertama itu surat Al-A'la ayat 1 sampai 5, dan yang paling terakhir ada surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Nah, di sini surat Al-Quran terdapat 114 surat dan 30 juz di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu juga sebagai mukjizat. Lah, kok bisa ya sebagai mukjizat? Nah, ada 4 wujud mukjizat dari Al-Quran, yaitu gaya bahasanya itu indah. Gaya bahasanya Al-Quran itu indah. Terus Al-Quran itu terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang. Jadi di dalam kandungan Al-Quran itu terdapat isi yang akan datang. Masa yang akan datang itu seperti apa sih? Yang ketiga, memberitakan orang-orang terdahulu. Jadi menceritakan kisah-kisah nabi, kisah-kisah para pahlawan ya, maksudnya bukan pahlawan revolusi ya, maksudnya pahlawan dalam peperangan dulu, maksudnya seperti kayak nabi, terus kayak Fir'aun gitu. Penindasan dalam rintangannya nabi-nabi itu loh maksudnya. Yang keempat, banyak dijumpai fakta-fakta ilmiah pada waktu itu. Nah, jadinya Al-Quran itu terdapat fakta ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Al-Quran yang kedua, saya akan menjelaskan Al-Quran dari masa ke masa. Nah, Al-Quran ini diturunkan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dengan jumlah terbatas ya, di rumah sahabatnya yang bernama Zaid. Nah, itu terdiri dari istri beliau Khadijah, terus Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid siapa itu? Nah, itu yang pertama dakwah Nabi itu dimulai dari mereka semua.
secara bersembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid. Nah, kemudian kaum Bani Israel itu menerima Al-Quran. Nah, masyarakat pada menerima Al-Quran dan sehingga dakwah para sahabatnya itu sudah bisa berdakwah dengan terang-terangan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dibantu para sahabatnya untuk menyampaikan kitab-kitab Al-Quran itu. Para sahabatnya itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Nah, kemudian Al-Quran di Indonesia. Nah, Al-Quran di Indonesia itu sudah disahkan. Nah, Indonesia itu memiliki Al-Quran pusaka. Tetapi Al-Quran pusaka di sini bukan diartikan buat keramat, apalagi buat dimintai tolong, bukan. Tetapi Al-Quran ini berupaya agar Al-Quran tidak dipalsukan oleh para orang-orang yang benci kepada Islam. Jadi Al-Quran pusaka yang besarnya itu 1x2 meter. Nah, sekarang itu berada di Masjid Baitur Rahim di Istana Negara. Nah, karena kenapa sih kok dimuseumkan? Itu bukan berarti dikeramatkan, bukan berarti untuk dimintai tolong ya, tetapi itu hanya mencegah agar orang-orang yang benci kepada Islam itu tidak merusak. Jadi tidak adalah yang memalsukan Al-Quran gitu. Nah, Al-Quran itu sangat lama, Al-Quran pusaka itu sangat lama sekali membuatnya, penulisannya dari tanggal 23 Juni 1948 sampai 15 Maret 1960. Jadi sangat lama sekali. Yang ketiga, asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini apa sih? Nah, asbabun nuzul itu peristiwa yang mendahului turunnya ayat Al-Quran dan memiliki kaitan dengan ayat yang turun. Nah, jadi asbabun nuzul itu sebab-sebab kenapa sih ayat itu diturunkan, ada apa sih di dalam Al-Quran itu, gitu loh. Seperti itu. Kemudian ada manfaat mengetahui asbabun nuzul. Nah, apa sih manfaatnya asbabun nuzul itu? Nah, asbabun nuzul itu manfaatnya kita akan terbantu dalam memahami Al-Quran. Jadi kita tahu apa sih sebabnya ayat ini turun, kenapa sih? Nah, itu kita tahu. Kita bisa terbantu adanya asbabun nuzul itu. Yang keempat, terjemah dan tafsir. Nah, apa sih? Di sini dijelaskan terjemah itu ada dua, terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Nah, apa sih yang dimaksud terjemah harfiah? Terjemah harfiah itu memindahkan kata-kata dari suatu bahasa kepada bahasa lain yang semakna dengan tetap memperhatikan susunan dan urutan katanya. Contohnya seperti ini. Kalau ya huruf Arabnya ba itu kan mangkok, terus ada titiknya itu ya. Tapi kalau kita ganti diterjemahkan ke terjemah harfiah itu menjadi B sama A. Nah, kita ganti ke bahasa Latin. Itu yang dinamakan terjemah harfiah. Nah, kemudian yang dinamakan terjemah maknawiyah adalah menjelaskan makna kata dengan bahasa lain tanpa terikat oleh susunan rangkaian kata dari bahasa asalnya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah makna dari bahasa Arabnya itu. Seperti ya, hatta itu kan artinya sehingga, terus khair itu kan baik. Nah, seperti itu yang dimaksud maknawiyah. Nah, yang kelima saya akan membahas, haruskah
harus belajar membaca dari nol. Apakah betul? Ya betul, belajar itu dari nol, dari kita mengenal hurufnya seperti a, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, seperti itu dulu. Terus kemudian fatkah tain, fatkah, domah, domah tain, kasroh, kasroh tain. Itu kita harus mengenalkan dulu, harus dikenalkan. Jadi kita belajar itu nggak harus langsung Al-Quran, harus bertahap-tahap, step by step. Dari mulai Iqra dulu, terus Al-Quran, kemudian kita lancar membaca Al-Quran, terus kita tilawahkan, qiraah. Nah itu, jadi nggak ada kata terlambat buat belajar Al-Quran. Nenek-nenek pun boleh belajar Al-Quran, yang penting ada kemauan untuk belajar, ada niat untuk belajar. Seperti itu. Nah, di sini dari tadi kita membahas Al-Quran mulu sih. Apa sih keutamaan Al-Quran itu? Nah, di sini ada beberapa ya keutamaan Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang terbaik yang akan mendapatkan banyak kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kamu kalau membaca Al-Quran itu pasti akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhiratnya. Yang kedua, kamu akan diberikan pahala yang besar dan memperoleh karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa nggak mau sih dapat pahala besar dari Allah? Ribet loh ya, dari Allah, masa nggak mau? Yang ketiga, Al-Quran menjadi syafaat bagi pembacanya. Nah, Al-Quran itu loh bisa menjadi syafaat nanti kita di hari kiamat nanti, bisa menjadi syafaat kalau kita membaca Al-Quran. Jadi usahakan ya, sehabis sholat maghrib kita membaca cuma tiga ayat, nggak apa-apa, yang penting kita membaca. Terus yang keempat, Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita akan udah mendapatkan pahala besar, dilipat gandakan. Masa nggak mau cuma membaca Al-Quran loh, cuma belajar membaca Al-Quran, cuma membaca satu huruf saja, itu kita udah diberikan pahala 10 kali lipatnya, 10 pahala. Siapa masa nggak mau? Nah, makanya mulai sekarang kita manfaatkan waktu kita untuk belajar untuk membaca Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahayanya melupakan Al-Quran ya. Bahayanya melupakan Al-Quran. Yang pertama, merasa kesesatan dalam hatinya, itu tidak ada jalan untuk tujuan hidupnya. Padahal ya, petunjuk Al-Quran itu untuk mencerahkan kita, untuk keharmonisan hati kita menjadi tentram kalau membaca Al-Quran. Yang kedua, dada terasa sempit, seakan-akan ia sedang menaik ke langit yang hampa udara akibat himpitan beragam masalah yang menimpanya. Jadi masalah itu bertubi-tubi, nggak akan terselesaikan. Nah, yang ketiga, kehidupan yang serba sulit. Jadi apa-apa sulit. Nah, itu karena kamu tidak ingat dengan Al-Quran. Yang keempat, mata hati kita buta, mata hati kita dangkal, udah nggak merespon apa yang diterima. Jadi mulai sekarang kita harus berlomba-lomba untuk yang belum bisa kita belajar, yang sudah bisa kita lebih lagi memperdalam apa sih isi kandungan ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, kita setelah mengetahui apa sih itu Al-Quran, kita mengetahui manfaatnya, nah kita juga jangan lupa ya untuk mengamalkannya. Nah, kita udah belajar, kalau udah belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, kalau kita udah tahu ilmunya, kenapa kita nggak mengamalkan? Nah, kita sebagai muslim, kita harus mengamalkan itu semua, harus mengamalkan apa yang pernah kita kaji, apa yang pernah kita pelajari di dalam Al-Quran tersebut. Nah, biar
ilmu kita nggak muspro, nggak biar ilmu kita tidak sia-sia. Karena ada perbedaan loh ya, orang pintar sama orang paham. Kalau orang pintar itu orang yang tahu, dia tahu larangan dan perintahnya, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Tetapi kalau orang paham, dia tahu, dia mengerti, dia paham, tapi dia mau mengamalkannya. Ya, itu yang membedakan orang pintar dan orang paham. Nah, kalian mau tergolong menjadi orang yang mana? Orang pintar atau orang yang paham? Nah, mulai sekarang kita rubah ya pola pikir kita. Kita harus bisa menjadi orang pintar dan orang paham. Karena orang pintar belum tentu paham, tapi kalau orang paham sudah pasti pintar gitu. Nah, apa sih keutamaan kita mengamalkan Al-Quran? Yang pertama, fisik atau psikis kita akan terbimbing secara benar, karena memang Al-Quran akan menuntut siapa saja yang mengamalkannya. Nah, jadi pikiran, hati, fisik kita itu berjalan dengan lancar gitu, karena kita mengamalkannya. Terus memiliki basirah, visi hidup yang jelas dan terarah. Jadi tujuan hidup kita terarah gitu. Yang ketika menjalani hidup dengan tenang dan dinamis gitu. Nah, ketika kita sudah mengamalkan, kalau kita sanggup untuk menghafalkan Al-Quran, ya boleh-boleh aja kita menghafalkan Al-Quran. Nah, karena pahala orang yang menghafalkan Al-Quran itu bakal memberikan mahkota indah untuk seorang ibu. Nah, masa nggak mau sih belajar menghafal Al-Quran? Nah, maka dari itu kita harus berlomba-lomba untuk yang belum bisa kita belajar bersama-sama, yang sudah bisa kita mengajari yang belum bisa, dan kita juga belajar kandungan-kandungan dari ayat tersebut. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya, itu review dari buku Pak Irfan Subandi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.